pertama kita itu disuruh mengidentifikasi isu-isu dalam lingkungan Basarnas. Nah, dengan kedudukan dan peran ASN dan SWOT ASN. Nah, intinya itu kita mencari isu-isu dengan menghadirkan fakta yang relevan. Nah, kemudian kita itu harus menguraikan dampak isu tersebut jika tidak diselesaikan dan para pihak yang dapat terkena dampaknya. Nah, kita cari bareng-bareng kira-kira apa saja isu-isunya ya, atau ada pendapat lain dari rekan-rekan? Kalau aku ada pendapat nih mengenai dari insiden kemarin yang terjadi itu. Nah, DPR ini tuh menginginkan Basarnas meningkatkan komunikasi publik. Kenapa? Karena pada saat jasad korban yang namanya Juliana Marins itu kan udah diselamatin itu kayak masih tapi masih dikecam atau mendapatkan kritikan negatif dari netizen karena tim SAR ini kurang baik gitu loh dalam komunikasi publiknya, karena kayak pas waktu bekerja ini si tim SAR nggak mempublikasikan. Tapi si Agam yang relawan itu ya benar dia membantu, terus dia yang kayak waktu itu kan live tuh di IG. Nah, malah kayak penilaiannya itu tim SAR itu yang kurang, tapi relawan itu yang si Agam ini yang live itu kayak mendapatkan nilai plus gitu loh. Sedangkan si Basarnas ini juga membantu, tetapi dia ini malah mendapatkan kritikan. Bagus sih, itu sih bisa. Dari teman-teman yang lain ada lagi nggak? Coba kira-kira. Aku tadi baca di beberapa akun ya dari literasi yang aku dapat tuh ada lagi tuh tentang Menteri PAN-RB yang menekankan pentingnya digitalisasi dalam manajemen ASN di Basarnas untuk mendukung operasional dan tata kelola yang lebih efektif. Kalau nggak salah itu ya tadi aku bacanya itu bulan Februari tahun kemarin Menteri PAN-RB itu Bapak siapa itu? Abdullah Azwar Anas mendorong untuk percepatan digitalisasi lingkungan Basarnas ya seperti yang dikatakan Alisa tadi, yang termasuk dalam manajemen ASN. Menurutnya transformasi digital itu penting banget buat menjaga efisiensi, efektivitas, akurasi penyelenggaraan, dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN ya, serta membangun ekosistem yang menyeluruh. Dan Bapak Abdullah Azwar juga menegaskan digitalisasi dalam manajemen ASN sejalan dengan peran ASN sebagai garda depan dalam Indonesia Emas 2040. Ada juga yang mencari rasa lain? Ada nih sama lagi. Apa? Dari mengutip dari Kompas, ada kasus Basarnas persekongkolan lelang dan berita korupsi di Indonesia. Nah, di sini ada kesepakatan dan komisi janji pemenangan peserta lelang yang memberi komisi. Persekongkolan terjadi tapi di mekanismenya di pengadaan secara elektronik atau e-procurement. Latar belakangnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 25 Juli 2023 yang mengamankan 11 orang termasuk Kabasarnas, Marsudian Hermin Apriandi dan Korsmin dan Kalau Administrasi Adri Budi Cahyanto. KPK menyebut total nilai proyek pengadaan sejak 2021 sampai 2023 mencapai sekitar 88,3 miliar. Lalu modus operasi dan aliran suapnya terdapat kesepakatan awal antara pejabat Basarnas dan pengusaha sejak sebelum tender. Ketua tim swasta mendekati pejabat internal untuk memenangkan tender. Lalu pengusaha mengikuti tender elektronik yang menawarkan mendekati harga pembiayaan sendiri, sehingga proses tender menjadi formalitas. Beberapa perusahaan nanti bahkan dimiliki pihak yang sama. Bagus itu ya, Bagus, tapi yang kira-kira yang mau dimasukin DPT yang mana ya? Tadi kan ini ya, kalau si Chandra tadi kan 2023, aku kan 2024 di sini. Ya, kenapa ini saja yang baru gitu? Iya, yang kemarin juga sempat viral juga ya. Ya, bagus tuh dimasukin ke DPT juga. Iya. Beda ini aja ya, yang kasus itu ya, Kasus amat yang bangetnya. dari insiden yang jadi itu ya, intinya kan DPR ingin kita
meningkatkan Basarnas lebih berkomunikasi. Iya benar. Jadi poin intinya itu kita bukan humas tapi kita harus sedia kamera. Benar. Zaman sekarang kan harus ada bukti foto. Iya, tuh biar semuanya pada percaya. Itu juga sih bisa diangkat menjadi isu. Jadi itu aja kali yang jelas. Oke. Nah, terus kan ini juga disuruh menggunakan teknik analisis isu ya, menggunakan tapisan, bisa pakai APKL atau USD. Nah itu kita mau pakai yang mana ya? Kan kita pakai PKN aja. APKL aja ya lebih enak ya. Oke, nanti untuk memudahkan kita dalam bekerja biar lebih efisien, kita bagi-bagi aja tugasnya ya. Oke. Nah, nanti Fitria mau buat apa Fitria? Aku mau buat PPT. Oh, PPT, oke. Nanti misal